Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1405. John tidak menyebutkan nama spesifiknya, tetapi mengatakan bahwa jika dia pergi ke perpustakaan kota untuk meminjam buku berjudul Harta Nasional, seseorang dengan sendirinya akan menghubunginya. Tidak diketahui secara pasti apakah kontak ini adalah Jason, tetapi ini adalah satu-satunya petunjuk. Ang Lee tidak melepaskan John, bukan karena dia kejam, tapi karena dia tidak bisa mengambil resiko. Siapa yang bisa menjamin bahwa John akan tetap hidup tanpa mengungkapkan identitasnya? Perpustakaan bisa menjadi jebakan lain. Mungkin sebaiknya aku pergi dan memulai dari awal lagi di tempat lain. Sebuah ide muncul di benak Lian. Tidak perlu melanjutkan penyelidikan. Selama ingatan pemilik aslinya pulih suatu saat, dia akan tahu apa yang terjadi. Apa isi paket sialan itu dan di mana? Pendekatan ini tidak akan berhasil. Ang Lee dengan cepat menepis gagasan itu. Pihak lainnya adalah KG, sebuah organisasi dinas rahasia terkenal di dunia. Bisa dikatakan kemanapun negara atau kota yang dia kunjungi, dia akan ditemukan oleh mereka. KG akan seperti permen karet yang menempel di telapak kaki Anda, dan Anda tidak bisa melepaskannya. Mereka bahkan tidak perlu bergerak sendiri, asal terungkap keberadaannya maka musuh akan datang mencarinya. Pertama-tama kita harus menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Lian naik taksi ke perpustakaan kota, menemukan harta nasional, lalu duduk di kursi dan menunggu dengan sabar. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki tua yang terhuyung-huyung duduk di hadapan Lian sambil memegang sebuah buku yang berat. Saya benar-benar tidak menyangka Anda akan muncul di sini. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan pergi ke hotel, aku tidak akan membunuh John, aku tidak akan datang ke sini. Yang harus Anda lakukan adalah melarikan diri, berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, dan menjauh dari kota ini. Hanya dengan cara ini Anda bisa hidup lebih lama. Orang tua itu berkhotbah dengan suara rendah yang hanya didengar oleh dia dan Lian. Kedengarannya lebih seperti seorang penatua yang mendidik generasi muda, tetapi ada niat membunuh yang tersirat. Lian mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu, lalu berbalik dan melihat sekeliling. Wanita berjas merah pada jam 1, pria berbingkai hitam pada jam 5, petugas kebersihan pada jam 7, dan pria pada jam 10 yang mengambil dan meletakkan barang-barang yang sama. Buku 3 kali. Nak, itu semua milikmu, kan? Orang tua itu sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, luar biasa. Kekuatan observasi Anda jauh melampaui imajinasi saya. Ya, Anda dikelilingi, dan yang menanti Anda selanjutnya adalah kematian. Lian tidak takut atau cemas. Dia menatap lelaki tua di seberangnya dan bertanya, apakah kamu Jason? Orang tua itu menarik napas dan berkata, apakah itu Jason atau nama lain, apa bedanya bagimu? Kamu benar. Bagiku tidak masalah siapa namamu. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu tidak membunuhku saja. Lian bertanya, kamu ingin mati? Tanya lelaki tua itu. Tidak, aku tidak ingin mati. Lian menggelengkan kepalanya dan mengoreksi, lalu melanjutkan berkhotbah. Alasan kamu tidak langsung membunuhku adalah karena kamu ingin mendapatkan sesuatu dariku, seperti isi paket itu. Orang tua itu tampak ragu-ragu, dan setelah menarik napas, dia berkata, saya tidak tahu paket apa yang Anda bicarakan, tapi saya ingin mendapatkan sesuatu kembali dari Anda. Apa tidak ada hubungannya dengan paketnya? Lian sedikit terkejut. Menurutnya, semuanya bermula ketika pemilik asli membuka bungkusan itu secara pribadi dan mengambil isi bungkusan itu. Inilah sumber dari rangkaian masalah yang dihadapi Lian. Jason tidak tahu tentang paket itu, yang berarti Ang Lee melakukan hal lain yang membuat marah KG. Apa yang kamu inginkan? Lian bertanya. Kelopak mata Jason agak gelap dan dia berkata dengan suara muram, kamu tidak tahu. Menurutku ada sesuatu yang tidak boleh aku sembunyikan darimu. Saya pernah terluka sebelumnya dan tidak dapat mengingat banyak hal, jadi saya harap Anda dapat mengingatkan saya. Ang Lee mengatakan bahwa amnesia adalah satu-satunya alasannya, dan selain itu, dia benar-benar tidak dapat mengingatnya, yang tidak ada bedanya dengan amnesia. Berpura-pura menderita amnesia. Ini adalah alasan paling jelek dan paling tidak masuk akal yang pernah saya dengar. Jason mencibir dan menatap mata Lian sejenak, ekspresinya sedikit berubah. Kamu benar-benar tidak ingat. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku duduk di sini seperti orang bodoh? Lian bertanya dengan nada mencela diri sendiri. Jason mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk menggosok pelipisnya, sepertinya dia sedang sakit kepala. Beberapa detik kemudian, Jason menatap mata Ang Lee dan bertanya, jadi, kamu bahkan tidak tahu mengapa kami mengirim orang untuk memburumu. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya harap saya bisa menyelesaikan kesalahpahaman di antara kita. Kesalahpahaman. Jika kamu menyebut ini kesalahpahaman. Ya, sebaiknya aku tidak memikirkan hal itu. Anda ingin tahu mengapa kami memburu Anda? Kata-kata Jason terdengar sedikit tidak jelas dan sedikit marah. Perasaan ini seperti meninju dengan sekuat tenaga, tetapi tidak mengenai apapun. Aku ingin tahu. Lian berkata dengan sangat tulus. Tidak peduli masalah apa yang dia timbulkan, dia harus menemukan sumber masalahnya. Jason menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan, kamu mencuri daftar yang jelas.
Ini tentang KG. Jika daftar ini bocor maka akan menjadi pukulan fatal bagi KG dan dapat menyebabkan seluruh KG runtuh. Maksudmu daftar anggota KG? Ang Lee bertanya dengan heran. Jason mengangguk penuh semangat. Ang Lee menghela nafas panjang dan akhirnya mengerti kenapa tindakan KG begitu tidak normal dan radikal. Sebagai organisasi mata-mata terkenal di dunia, KG selalu menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Agen-agennya bersembunyi di berbagai identitas di seluruh dunia. Jika daftar anggota KG bocor, saya yakin musuh KG akan segera membersihkannya. Daftar ini bisa dikatakan berkaitan dengan kehidupan setiap anggota KG, dan mereka memang berhak bersikap radikal. Bagaimana pemilik aslinya mendapatkan daftar ini? Ada pengkhianat di KG dan dia ingin menggunakan daftar ini dengan imbalan uang. Kami berhasil menghentikan pengkhianat ini, tetapi daftarnya secara tidak sengaja jatuh ke tangan Anda. Jika yang saya maksud adalah, jika Anda dapat mengembalikan daftar itu, saya dapat mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan ke organisasi tersebut untuk menghapus fatwa terhadap Anda, dan bahkan melindungi Anda sampai batas tertentu. Jason berkata dengan nada serius bahwa ini adalah konsesi terakhirnya. Maukah kamu membunuhku untuk membungkamku? Lian mencibir. Bahkan jika dia menyerahkan daftarnya, itu akan menjadi cara teraman bagi KG untuk membunuhnya dan membungkamnya. Itu mungkin. Jason tidak menyangkalnya dan terus berkhotbah. Kamu bisa memilih untuk dibunuh sekarang, atau menyerahkan daftarnya dan mungkin masih ada peluang untuk selamat. Bagaimana jika ku bilang aku tidak ingat di mana daftarnya? Lian bertanya. Wajah Jason menjadi jelek, seolah-olah dia telah kehilangan kesabarannya yang terakhir. Matanya mengamati beberapa anak buahnya, dan dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Percaya atau tidak, saya tidak ingat di mana daftarnya. Mungkin saya menyembunyikannya atau memberikannya kepada seseorang yang saya percaya. Tahukah Anda, ini harus dilakukan dengan hati-hati. Lian berkata dengan tenang. Wajah Jason sedikit lebih jelek dari sebelumnya. Bab 1406. Sebagai agen yang hebat, Jason akhirnya mengendalikan emosinya. Ang Lee benar sekali dalam satu hal, masalah ini harus ditangani dengan baik. Jika daftarnya benar-benar bocor, membunuh Ang Lee pun tidak akan ada gunanya. Prioritas utama adalah mengambil daftar tersebut, dimanapun daftar itu disembunyikan. Faktanya, KG telah mencari di setiap sudut tempat Ang Lee berada akhir-akhir ini, namun tidak menemukan apapun. Apakah itu benar-benar diberikan kepada orang lain? Itu bukan tidak mungkin. Jason berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang menahan amarahnya, aku memberimu waktu 3 hari. Dimanapun kamu menyembunyikan daftar sialan itu, kamu harus menemukannya dan memberikannya kepadaku. Seminggu, kata Lian, merasa ingin menawar di pasar sayur. Tidak, hanya 3 hari, tidak lebih lama 1 detik pun. Ini adalah batas wewenangku. Jason sangat tegas dan berkata, jika Anda belum mendapatkan daftar itu dalam 3 hari, saya hanya bisa meminta maaf. Aku juga minta maaf, kata Ang Lee dengan sangat sopan, tapi dia hampir membuat Jason marah lagi. Huff. Jason mendengus dingin dan berdiri untuk pergi. Dia takut jika dia tinggal 1 detik lagi, dia akan kehilangan kendali dan berubah pikiran. Mohon tunggu sebentar. Lian menelepon. Apakah ada hal lain? Jason setengah membungkuk, postur yang membuatnya sangat tidak nyaman. Meskipun saya punya paspor, polisi sedang dalam masalah. Saya membutuhkan Anda untuk membantu saya pergi, kata Lian. Jason mengerutkan kening. Kemampuannya untuk menahan diri dari membunuh Lian sudah merupakan konsesi terbesar, namun dia sebenarnya meminta dirinya sendiri untuk membantunya pergi. Apakah orang ini benar-benar tidak punya rasa malu? Jika saya ditangkap atau dibunuh oleh polisi, tidak ada gunanya bagimu. Lian mengingatkan. Jason mengira itu adalah konsesi terbesarnya sebelumnya, tapi sekarang dia harus mundur selangkah lagi. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat dan menahan keinginan untuk melangkah maju dan mencekik Lian. Oke, aku akan mengatur agar kamu pergi. Kamu ingin pergi kemana? Kata Jason sambil menghibur dirinya sendiri bahwa setidaknya dia bisa mengetahui keberadaan Lian. Paris. Lian menjawab. Prancis selalu menjadi tempat yang romantis dan saya menyukainya. Paris. Oke, tidak masalah. Namun, saya harus memperingatkan Anda. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Anda harus mengetahui kemampuan kami. Kemanapun Anda melarikan diri, tidak ada gunanya. Kata Jason, melihat ekspresi acuh tak acuh Lian, dia mengepalkan tinjunya lagi dengan kuat. Ingin sekali aku meninju wajah tampan itu. Lagi pula, kamu hanya punya waktu 3 hari, jadi nikmatilah romansa ini. Terima kasih. Kata Lian dengan sopan. KG memang merupakan organisasi dinas rahasia terkenal di dunia. Dengan bantuan mereka, Ang Lee berhasil melarikan diri dari polisi dan menaiki penerbangan ke Paris, Prancis. Romantis. Tidak. Ang Lee terbang ke Paris bukan untuk menikmati romansa, atau untuk melihat kaki panjang yang menggoda di Fashion Week, tapi karena seorang wanita. Ketika Jason menyebutkan daftarnya, seorang wanita muncul di benak Lian. Jika ada orang di dunia ini yang dapat dipercaya oleh Lian, dialah wanita ini. Yang penting dia pasti ada hubungannya dengan daftar sialan itu. Mungkin dia punya daftarnya. Sesampainya di Paris, Lian naik taksi dan berkeliling kota terlebih dahulu.
Meski tahu hal ini tidak akan menghilangkan jejak Kage, ia tetap ingin mencobanya karena tidak ingin membawa bahaya dan masalah bagi wanita tersebut. Jika dia tidak dipaksa melakukannya, Lian tidak akan pernah datang menemui wanita ini. Paris adalah kota yang penuh dengan sel-sel romantis, namun bagi sebagian orang justru melelahkan. Misalnya, seorang reporter wanita menyeret tubuhnya yang kelelahan pulang pada tengah malam. Mary mengenakan setelan netral dan topi berparuh bebek. Kamera yang tergantung di dadanya membuat lehernya sangat tidak nyaman. Saat masih di dalam lift, Mary sudah berencana untuk mandi air panas dan makan sesuatu ketika dia kembali. Makan pada saat ini tidak sesuai dengan tubuh Anda, bukan? Makanan adalah musuh terbesar wanita, terutama saat larut malam, karena makanan menyerang tubuh dan mengubahnya menjadi lemak tubuh. Anggur merah membantu Anda tidur, jadi minumlah segelas kecil. Setelah keluar dari lift, Mary tiba-tiba merasa tidak nyaman. Ini adalah firasat indah yang sangat akurat setiap saat dan telah menyelamatkan nyawanya beberapa kali. Dia merogoh tasnya dan memegang lipstik. Ini adalah senjata yang disamarkan sebagai lipstik dengan peluru di dalamnya, yang cukup untuk mengatasi krisis. Tidak ada bahaya dari pintu masuk lift hingga pintu rumah Anda. Mary melihat ke arah kunci pintu dengan hati-hati. Tidak ada tanda-tanda kunci itu akan dicongkel, yang sangat meyakinkannya, tapi dia tidak meletakkan lipstik di tangannya. Setelah mengeluarkan kunci dan membuka kunci pintu apartemen, Mary berdiri di depan pintu dan ragu-ragu selama 2 detik. Untuk amannya, saya seharusnya bermalam di hotel, tetapi sudah terlambat. Mencicit. Maria membuka pintu. Lampu di dalam ruangan tidak dinyalakan, dan tirai ditutup, membuatnya sangat gelap. Melalui lampu di koridor, Anda hampir tidak bisa melihat beberapa pemandangan di ruang tamu. Ada seseorang di sofa. Mary melihat sosok gelap di atas sofa. Dia tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi dia pasti tahu bahwa itu adalah seseorang yang sedang memegang gelas anggur di tangannya. Sial, dia membuka anggur merah terbaikku. Mary mengeluh dalam hatinya. Dia telah menghargai sebotol anggur merah itu selama beberapa tahun dan tidak pernah mau meminumnya. Ada aroma anggur yang khas memenuhi ruangan itu, tetapi Mary tidak menikmatinya sama sekali, dia malah merasa kesal. Siapapun kamu, selamat telah membuatku kesal. Seorang wanita lajang pulang ke rumah dan melihat seseorang yang tidak seharusnya dia duduki di sofa dan membuka anggur terbaiknya, bukankah seharusnya wanita ini merasa takut dan ketakutan? Tingkah laku Mary agak tidak biasa, tapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan identitasnya sebagai reporter. Dia mengeluarkan tangan yang tersembunyi di dalam tasnya bersama dengan lipstiknya. Lipstik itu menghadap orang di sofa. Siapapun kamu, sebaiknya angkat tangan. Suara Mary dingin dan dia siap menembak orang lain. Lei, aku sangat senang mendengarkanmu. Lian, yang bersembunyi di kegelapan, tersenyum dan berkhotbah. Tubuh Mary gemetar, terasa seperti tersengat listrik, dan detik berikutnya dia bergegas dengan putus asa. Retakan. Dia menamparkan Lian dan berteriak dengan marah, kamu bajingan, beraninya kamu muncul di sini. Bukankah aku bilang kamu sudah mati? Juga, jangan panggil aku Lei, namaku Mary sekarang. Lian tidak mengelak dan membiarkannya menamparkan wajahnya. Jika ini bisa membuat wanita tenang, dia akan dengan senang hati menyerahkan separuh lainnya ke arahnya. Bab 1407. Waktunya tepat. Lian menyerahkan anggur merah di tangannya. Mary mengangkat tangannya, tetapi tidak bisa mengipasinya lagi, jadi dia mengambil anggur merah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mencicipi rasa lezat dari anggur merah, jadi dia mengangkat kepalanya dan meminumnya dalam sekali teguk. Anggur turun ke tenggorokannya, menekan udara yang tertahan di dadanya. Apakah kamu ingin minuman lagi? Lian bertanya sambil mengambil botol anggur di tangannya. Mary menggelengkan kepalanya. Dia bukan peminum yang baik, dan dia takut jika dia minum lagi, dia akan mendapat masalah. Kenapa kamu belum mati? Nada suara Mary terdengar sedikit mengeluh, seolah orang seperti Lian tidak seharusnya hidup di dunia ini. Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Lian bertanya sedikit menggoda. Tentu saja. Mary menjawab dengan pasti, tapi dia menyangkalnya di dalam hatinya dan mengubah topik pembicaraan, kamu telah menyebabkan masalah besar. Saya tahu. Lian menjawab dengan ringan, berhenti sejenak dan kemudian berkata, saya datang ke sini hanya untuk meminta Anda membantu saya menyelesaikan masalah ini. Aku terkikik. Mary tiba-tiba tertawa. Melihat Lian tiba-tiba berdiri, dia bertanya dengan waspada, apa yang ingin kamu lakukan? Lian melihat ke pintu dan berkata, menurutku pintu itu harus ditutup. Tentu saja, jika membukanya membuatmu merasa lebih aman, tidak ada masalah. Mary menoleh ke belakang dan menyadari bahwa dia lupa menutup pintu karena tergesa-gesa. Li Guo berjalan mendekat dan menutup pintu, lalu menyalakan lampu di kamar. Matanya tertuju pada Mary, yang terlihat agak tidak wajar di bawah cahaya, dan dia berkata, kamu masih sangat cantik. Berhenti datang, tegur Mary, wajahnya agak merah mungkin karena efek alkohol. Duduk di sofa, Mary berpikir sejenak, mengambil sebotol anggur dan menuangkannya lagi. Kali ini Mary mencicipi kelezatan anggur merah dengan hati-hati, lalu mengalihkan perhatiannya ke Lian. Kamu seharusnya tidak datang kepadaku. Aku tahu. Lian berjalan mendekat dan memindahkan kursi untuk duduk di hadapan Mary, dan berkata dengan nada meminta maaf.
Aku tahu kamu sudah pensiun, mungkin kamu sudah beradaptasi dan menikmati kehidupanmu saat ini, tapi aku benar-benar dalam masalah besar. KG tidak memberi saya banyak waktu, jadi saya hanya bisa mengambil resiko untuk datang kepada Anda. Sebab, ketika aku menyebutkan daftar itu, aku hanya memikirkanmu dan tidak dapat mengingat apapun lagi. Petik 2. Sial, kamu pikir aku punya daftar itu? Mary berdiri sedikit ketakutan dan mengeluh. Aku tahu tidak ada hal baik yang akan terjadi selama kamu muncul. Kamu membawa masalah kepadaku. Tunggu, apa maksudmu ketika kamu mengatakan kamu tidak mengingat apapun? Saya terluka, menderita amnesia, dan hanya dapat mengingat hal-hal yang sangat terbatas. Anda adalah satu-satunya orang yang dapat saya pikirkan dan percayai saat ini, dan saya merasa terhubung dengan daftar itu, jadi saya hanya dapat mendatangi Anda. Karena telah menimbulkan masalah bagi Anda, saya minta maaf karenanya. Tolong percayalah, saya akan melakukan yang terbaik untuk memberikan kompensasi kepada Anda setelah masalah ini selesai. Lian berkata dengan sangat tulus. Haruskah aku merasa terhormat mendapat kepercayaanmu? Mary mencibir, lalu menatap Lian dengan wajah serius. Apakah kamu benar-benar bersedia berbaikan padaku? Ya, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya padamu. Berapapun biayanya, asalkan Anda bisa puas. Petik 2. Lian kembali berkhotbah dengan tulus. Yah, aku ingin kamu menikah denganku. Kata Mary tiba-tiba. Petik 2. Lian tidak bisa berkata-kata. Dia memang mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk memberikan kompensasi kepada Mary, tetapi mengenai hal-hal seperti pernikahan, apakah dia berlebihan? Apa, kamu tidak mau? Mary berkata dengan dingin, matanya sedikit marah. Lipstik itu tersangkut di tangannya lagi, dan niat membunuhnya muncul lagi. Jangan pernah menyinggung perasaan seorang wanita, apalagi wanita yang ingin menikah dengan Anda. Tidak, menurutku aku tidak cukup baik untukmu. Lagi pula loh, aku sedang dalam masalah saat ini, dan itu bukan hanya KG. Polisi, tentara bayaran, pembunuh bayaran, Del. Semuanya menginginkan nyawaku dan aku bahkan tidak tahu kenapa. Bukannya aku tak mau berjanji padamu, hanya saja aku tak berani. Jawab Lian. Kemarahan di mata Mary berangsur-angsur menghilang, dan dia meletakkan kembali lipstiknya di atas meja, tetapi dia berkata dengan tegas, selama kamu bersedia menikah denganku. Selebihnya, jangan khawatir, saya akan membantu Anda menyelesaikan masalahnya. Anda harus tahu bahwa Anda adalah orang yang ingin saya nikahi, bukan mayat. Batuk. Apa yang bisa Angli katakan sekarang? Jika kamu terus menolak, aku khawatir kamu benar-benar akan berubah menjadi mayat. Maria, aku ingin menikah. Tunggu sebentar, panggil aku Lei. Aku tetap ingin kamu memanggilku dengan nama Cinaku. Itu membuatku terlihat lebih formal. Lei, aku mencintaimu, menikahlah denganku. Lian berkata dengan sangat tulus dan berlutut dengan satu kaki. Jika dia bisa memiliki cincin di tubuhnya sekarang, dia pasti akan mengeluarkannya dan menawarkannya padanya. Aku berjanji padamu. Guan Lei tidak sabar untuk menjawab, bahkan dalam situasi di mana tidak ada dering dan tidak terlihat terlalu formal. Bangun. Guan Lei memerintahkan seperti seorang ratu. Lian berdiri dan duduk kembali di kursinya untuk mengembalikan topik pembicaraan ke jalurnya. Lei, sayang, bisakah kamu memberitahuku di mana daftarnya? Guan Lei mengambil gelas wine, menyandarkan tubuh bagian atasnya di sofa, dan menyilangkan satu kaki. Postur ini membuatnya merasa jauh lebih baik, dan seluruh tubuhnya tampak rileks, terutama setelah menyesap anggur merah. Kamu melamarku, haruskah kita merayakannya? Wanita ini. Lian sedikit tidak berdaya dan hanya bisa mengambil gelas anggur dan menyentuhnya dengan Guan Lei untuk mengembalikan topik ke jalurnya lagi. Saya tidak punya daftar itu. Jawab Guan Lei. Bukan padamu. Lian sedikit mengernyit dan mengamati ekspresinya dengan cermat, mencoba menentukan apakah ini benar atau salah. Guan Lei mengayunkan gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu salah tentang satu hal. Anda tidak memberi saya daftarnya, Anda mengambil daftarnya dari saya. Di mana daftarnya sekarang? Ini adalah pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan kepada Anda, karena hanya Anda yang tahu jawabannya. Wanita ini. Alis Lian kembali menegang, merasa sedang dipermainkan. Dia bahkan tidak tahu di mana daftarnya, dia hanya menggunakan ini untuk memaksa dirinya agar setuju menikahinya. Apakah daftar itu diambil oleh pemilik aslinya? Mengapa pemilik aslinya melakukan ini? Apakah dia takut KG akan menimbulkan masalah baginya dan dengan sengaja mengalihkan perhatian KG? Jika memang demikian, berarti pemilik aslinya masih sangat mencintainya. Tanyakan padaku. Aku tidak mengingatnya sama sekali. Lian tampak gelisah, mengira perjalanan ini sia-sia, dan dia juga mempertaruhkan kebahagiaannya sendiri selama sisa hidupnya. Kemana kamu ingin pergi? Guan Lei bertanya sedikit terkejut saat melihat Lian bangun. Batuk. Angli menjawab, KG hanya memberi saya waktu 3 hari, dan beberapa waktu terbuang di jalan. Karena Anda tidak tahu keberadaan daftarnya, saya rasa sebaiknya saya pergi. Pergi sebelum KG menemukan Anda dan masalah Anda akan berkurang. Jadi kamu ingin pergi karena kamu peduli padaku. Wajah Guan Lei sedikit melembut. Lian mengangguk. Bab 1408. Retakan.
Saat keduanya hendak melakukan percakapan mendalam, tiba-tiba terdengar suara lembut di luar pintu, dan kemudian pintu dibuka. Seorang pria berseragam muncul di pintu sambil memegang senapan otomatis. Engah. Guan Lei bereaksi cepat, meraih lipstik, dan menarik pelatupnya ke depan lawan. Pistol, lipstik tidak terlalu mematikan, dan jangkauan efektifnya sangat terbatas, namun tetap dapat membunuh seseorang selama mengenai titik vital. Pelurunya mengenai bagian tengah alis, membunuh musuh dengan satu tembakan. Lian meraih kursi dan melemparkannya ke pintu, menutup pintu dengan keras, lalu melemparkan dirinya ke arah Guan Lei dan melemparkannya ke tanah. Papa. Tembakan terdengar tanpa henti, menembus pintu dan menembak ke dalam rumah. Ikuti aku. Guan Lei berbaring di tanah dan merangkak ke depan. Selain suara tembakan dari luar pintu, suara tembakan juga datang dari luar jendela, peluru menembus kaca dan ditembakkan ke dalam rumah. Untungnya, Ang Li telah menutup semua tirai sebelumnya, sehingga musuh di luar pintu atau di luar jendela tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam rumah. Keduanya merangkak ke kamar tidur. Guan Lei menemukan saklar dan memantulkan tempat tidur, lalu menginjak lantai dengan keras. Terjadi tabrakan, lantai runtuh, dan muncul lubang di bawah tempat tidur. Lantai atas dan bawah terhubung. Guan Lei menyewa 2 unit sekaligus dan menyiapkan mekanisme darurat. Keduanya pergi dari lubang ke lantai dasar dan memeriksa situasi di lantai atas melalui kamera pengintai di dalam rumah. Suara tembakan terdengar beberapa saat lalu berhenti, lalu seseorang menyerbu masuk ke dalam rumah sambil membawa senjata. Bajingan-bajingan ini, tahukah kamu berapa banyak yang kuhabiskan untuk dekorasi? Guan Lei mengumpat ringan, lalu menoleh ke Lian dan berkata, sebaiknya tutup telingamu. Mendengarkan wanita jelas merupakan pilihan cerdas. Lian menutup telinganya, lalu terjadi ledakan, dan percikan api memenuhi seluruh ruangan. Semua musuh di dalam rumah terbunuh, tapi musuh yang tersembunyi di luar masih ada. Karena kebakaran tersebut, semua alarm kebakaran di seluruh apartemen berbunyi. Orang-orang bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar dengan panik. Lian dan Guan Lei meninggalkan apartemen di antara kerumunan, berhasil menghindari mata dan telinga musuh. Kamu benar-benar bintang yang jahat. Kamu membawa masalah kemanapun kamu pergi. Guan Lei mengeluh. Lalu kamu masih ingin menikah denganku? Lian menjawab dalam hatinya, tapi dia tidak pernah berani mengatakannya dengan lantang. Entah betapa gilanya wanita ini ketika mendengar kata-kata seperti itu. Bagaimana sekarang? Guan Lei berpikir sejenak dan berkata, kami untuk sementara waktu merawat orang-orang itu, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Saya memahami bahwa masalah utamanya adalah saya kehilangan ingatan dan saya tidak tahu di mana daftar itu ditempatkan. Jika tidak, daftar tersebut bisa saja dikembalikan ke KG. KG. Guan Lei mencibir dan bertanya. Apakah kamu benar-benar percaya pada KG? KG memberi waktu 3 hari kepada Ang Li dan membantu Ang Li datang ke Paris. Lantas, siapa yang membocorkan kabar tersebut dan membiarkan musuh menemukan tempat ini? Ang Li tidak percaya pada KG, atau siapapun di dunia ini, kecuali mungkin wanita di depannya. Menurutku kita harus mencari Lao Ma sekarang. Guan Lei berhenti dan berkata. Madahua. Sebuah nama muncul di benak Lian. Dia adalah mantan atasannya dan sudah setengah pensiun. Kamu mungkin tidak tahu kalau selain KG, organisasi juga menginginkan nyawaku. Ang Li tersenyum mengejek dirinya sendiri. Saya tahu, itu sebabnya kami mencari Lao Ma untuk melihat apakah dia dapat membantu memohon kepada organisasi. Guan Lei yakin Lao Ma bisa membantu. Jika dia bisa mendapat dukungan dari organisasi, masalah Lian akan berkurang setengahnya. Aku benar-benar tidak tahu ada apa denganmu. Kamu harus membuka bungkusan itu dan mengambil barang di dalamnya. Guan Lei mengeluh lagi, lalu berkhotbah lagi. Tapi aku yakin aku pasti punya alasanmu melakukan ini. Ayo pergi dan cari tempat untuk menelepon Lao Ma. Keduanya menemukan ruang telepon umum, dan Guan Lei menelepon dan membuat janji dengan Lao Ma. Lao Ma setuju untuk menemui kami dan mengizinkan kami pergi ke taman kota sekarang. Guan Lei menutup telepon dan berkata. Sekarang, Lian melihat ke waktu. Saat itu baru pukul 1. Bahkan tidak ada hantu di taman kota, yang cocok untuk pertemuan pribadi. Tidak. Guan Lei menjawab, berpikir sejenak lalu menambahkan. Lao Ma orang yang pintar. Apartemenku tiba-tiba dibom. Dia seharusnya mengira aku bersamamu. Aku sedang memikirkan sebuah pertanyaan, kata Lian setelah hening beberapa saat. Apa? Guan Lei bertanya. Ang Li menjawab, KG ingin mendapatkan kembali daftar itu dari saya. Mereka tidak perlu mengkhianati saya sebelum mereka mendapatkannya. Maksudmu serangan sebelumnya tidak ada hubungannya dengan KG. Guan Lei mengerutkan kening. Mungkin ada yang menduga aku datang untuk mencarimu, kata Lian. Guan Lei memikirkannya dengan serius dan berkata, kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Tapi, itu tidak penting sekarang, ayo kita temui Lao Ma dulu. Petik 2. Lian mengangguk. Sebelum pergi ke taman kota, Guan Lei membawa Lian ke loker yang disewanya untuk mengambil tas berisi senjata dan beberapa barang darurat. Keduanya tidak memasuki taman bersama-sama, melainkan menyelinap ke taman dari 2 arah yang berbeda. Kemudian Ang Li mengintai di tempat pertemuan dengan senapan sniper, dan Guan Lei bertindak sebagai umpan untuk menemui Lao Ma.
Jika hanya Lao Ma yang datang, berarti Lian dan Guan Lei terlalu khawatir. Seseorang datang. Lian berbisik melalui interkom. Guan Lei melihat sesuai perintah Lian dan melihat seorang pria mengenakan mantel dan topi berjalan mendekat. Saat itu terlalu gelap dan topinya terlalu rendah untuk melihat wajah orang lain, jadi tidak ada cara untuk mengetahui apakah orang yang datang adalah Lao Ma. Guan Lei memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan memegang pistol kecil di tangan kanannya, untuk berjaga-jaga. Lian melihat sekeliling, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Hati-hati, aku merasa ada yang tidak beres. Lian mengingatkan. Dimengerti. Guan Lei menjawab dengan ringan. Setelah beberapa saat, pria yang mengenakan mantel dan topi berjalan mendekati Guan Lei. Guan Lei sedikit mengernyit, menyadari bahwa orang tersebut bukanlah Lao Ma, melainkan seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Pria itu sangat lugas. Dia mengangkat mantelnya untuk memperlihatkan pistol yang tersembunyi di dalamnya. Dia mengarahkan pistolnya ke Guan Lei dan melihat sekeliling dengan mata waspada. Lao Ma mengkhianati kita. Guan Lei bertanya dengan tidak percaya. Dia dan Lian telah mengikuti Lao Ma sejak debut mereka. Pria itu tidak menjawab pertanyaan itu. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan berkata, saya tahu dia bersembunyi di dekat sini. Biarkan dia keluar dan saya bisa mengampuni nyawa Anda. Saya ingin tahu pihak mana yang Anda wakili. Guan Lei bertanya. Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu tidak ingin mati, segera keluarkan dia. Bersambung.